Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami dengan tema pelatihan literasi digital dan pemasaran online bagi perempuan di sektor informal. Di sini terdapat nama kelompok, terutama saya, Najar Saputra. Kedua, saya Muhammad Dias Prabowo. Yang ketiga saya Timotius Abel. Empat, saya Demas Eko Pradisa. Lima, saya Muhammad Fauzan Wardana. Setelah itu kita terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu mayoritas perempuan di Dusun Tambak Bayan, Kabupaten Sleman. Mayoritas perempuan 61,5% bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, jasa, dan kerja rumah tangga. Banyak dari mereka belum terampil dalam manfaat teknologi digital, khususnya untuk pemasaran. Ketiga, kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Keempat, oleh karena itu diperlukan pelatihan literasi digital untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Pertama ada bagaimana kondisi literasi digital di kalangan perempuan bekerja di sektor informal. Kedua ada hambatan utama mereka dalam mengakses teknologi dan pemasaran digital. Yang ketiga ada pelatihan literasi digital itu bagaimana membantu peningkatan dalam kemandirian ekonomi mereka. Dan yang terakhir ada bagaimana proyek ini mendukung pencapaian SDGs 5 tentang kesetaraan gender dan SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital perempuan kerja sektor informal, khususnya dalam pemasaran produk secara online. Lalu memberikan bekal praktis agar mereka dapat memanfaatkan teknologi seperti WA bisnis, medsos, e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Lalu mendukung terciptanya kesetaraan gender dalam akses sumber daya ekonomi melalui pemberdayaan digital. Yang terakhir, mendorong perubahan sosial positif untuk menguatkan peran perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Landasan teori dari praktik ini yaitu ada teori partisipasi kerja perempuan, menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi informal sering dipengaruhi oleh usia, status perkawinan, dan pekerjaan kepala keluarga. Yang kedua ada gender and development, pendekatan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan gender dengan memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan. Lalu ada literasi digital sebagai alat pemberdayaan. Ini kemampuan untuk memahami menggunakan teknologi digital secara efektif penting dalam era ekonomi digital. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan kewarganegaraan atau PKN, mengajarkan sikap keadaban, kesadaran hukum, demokrasi yang berkeadaban, yang mendukung terciptanya masyarakat inklusif dan adil. Setelah itu dibacakan oleh Abel. Itu ada pelaksanaan. Pertama ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melakukan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala perempuan sektor informal. Yang kedua ada penyusunan modul pelatihan, merancang materi pelatihan praktis seperti penggunaan WhatsApp bisnis, teknik foto produk, dan pemasaran via medsos. Ketiga ada pelaksanaan pelatihan. Sesi pelatihan dilakukan selama 1 hari dengan metode partisipatif agar peserta aktif belajar dan langsung praktek. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik, menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengukur efektivitas pelatihan dan dampak awalnya terhadap peserta. Rancangan kegiatan, nama program, Ibu Cakap Digital. Lokasinya Balai RT Dusun Tambak Bayan, Kabupaten Sleman. Pesertanya 15-20 perempuan yang bekerja di sektor informal. Materi pelatihan itu yang pertama ada cara membuat dan mengelola akun WhatsApp bisnis untuk komunikasi pemasaran. Yang kedua ada teknik sederhana mengambil foto produk agar menarik pembeli. Yang ketiga adalah memanfaatkan medsos.
sebagai sarana promosi seperti Instagram dan Facebook. Yang terakhir ada pengenalan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee sebagai outlet penjualan online. Manfaat proyek yang pertama bagi peserta itu meningkatkan keterampilan digital praktis, memperluas akses pasar, dan potensi peningkatan penghasilan. Lalu bagi masyarakat memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM berbasis digital. Bagi mahasiswa mengasah kemampuan sosial, kepemimpinan, dan mengaplikasikan teori sistem informasi dalam konteks nyata masyarakat. Yang terakhir bagi negara mendukung pencapaian SDGs 5 dan 8 melalui pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi yang inklusif. Setelah itu dibacakan oleh Demas. Strategi keberlanjutan. Yang pertama, membentuk komunitas belajar digital yang berkelanjutan melalui grup WhatsApp alumni pelatihan. Yang kedua, ada melibatkan organisasi perempuan seperti Ibu, PKK untuk menjadi fasilitator lokal. Yang ketiga, itu ada menyusun modul pelatihan lanjut agar peserta dapat terus mengembangkan kemampuan. Dan yang keempat, itu ada menginisiasi pendamping ber- berkala agar hasil pelatihan dapat terus diimplementasikan. Selanjutnya ada hasil implementasi awal. Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan signifikan, latihan praktis berbasis kebutuhan lokal terbukti berhasil. Contohnya, 80% peserta berhasil membuat akun WhatsApp bisnis dan mengunggah katalog produk. Eh, Lalu ada testimoni peserta. Yang pertama itu ada saya jadi tahu cara penjualan lewat WhatsApp. Bisa tambah pelanggan dari luar desa. Dan yang kedua ada contohnya itu baru tahu foto produk bisa dibuat menarik dengan HP saja. Yaitu ada tantangan dan solusinya. Tantangannya keterbatasan alat digital. Yang kedua ada rendahnya kepercayaan diri. Kalau solusinya yaitu ada pelatihan sederhana, pendamping personal, dan follow up lewat grup komunitas. Ya. Setelah itu dibacakan oleh Ardan. Dampak sosial. Yang pertama itu ada peningkatan literasi digital lokal. Yang kedua, perempuan lebih percaya diri memasarkan produk. Yang ketiga, komunitas mulai membangun jaringan UMKM berbasis digital. Lalu kesimpulannya, proyek Ibu Cakap Digital merupakan bentuk konkret penerapan hasil riset dalam pemberdayaan perempuan di sektor informal. Dengan membekali perempuan kemampuan digital, kami berharap dapat memperkuat kemandirian ekonomi mereka, mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, serta menghidupkan nilai-nilai keadaban dan demokrasi dalam konteks sosial yang nyata. Kami juga mendorong replikasi program ini di berbagai komunitas lain agar dampak positifnya meluas. Berikut adalah referensi-referensi yang kita ambil, yang kelompok kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.